Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sepertinya suhu di daerah ini telah turun karena sosok yang melayang di udara itu. Sementara itu, auranya yang beberapa kali lebih kuat dari praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana menyebabkan wajah semua orang berubah secara drastis. Setelah semua, mereka jelas menyadari bahwa orang yang bisa memiliki aura seperti itu pasti adalah eksistensi yang telah mencapai tahap Nirvana. Berdiri di depan orang-orang dari kota Yang, wajah Liu Yuan dan Ling Xi sangat suram saat mereka menatap pria yang diselimuti oleh aura dingin. Sepertinya skenario terburuk mereka akhirnya terjadi, dan kunci kuno misterius memang menarik beberapa individu yang kuat. Saya ingin tahu, dari kekaisaran mana teman ini berasal? Lembah Guntur bukan milik siapapun, dan orang-orang kita dari kota Yang telah bepergian dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Tidakkah Anda berpikir bahwa tindakan Anda terlalu berlebihan? Ucap Liu Yuan. Kekaisaran Yuan Agung memang pernah menjadi kekaisaran tingkat tinggi, dan meskipun mereka telah jatuh, aura kebanggaan lama mereka tetap ada. Kerajaan Millennium Ice, Huayun, Anda pasti telah mendengar tentang kami. Ucap sosok itu tersenyum lembut ketika dia berkata. Kerajaan Millennium Ice, ucap suara-suara langsung meletus di antara para pria di kota Yang, sementara ketakutan mengalir di mata mereka. Terbukti, itu adalah kerajaan kelas tinggi yang kuat. Begitu sial. Kerajaan tingkat tinggi telah menargetkan area ini juga. Wajah Mo Tei muram saat dia menggerutu dengan tidak senang. Di sampingnya, Tang Xuan, ekspresinya menjadi gelap. Jika mereka bertemu dengan kekaisaran tingkat tinggi, mereka mungkin tidak memiliki sisa makanan apapun untuk diambil. Setelah semua, kesenjangan antara kekaisaran tingkat tinggi dan kerajaan kelas menengah terlalu besar. Hanya memiliki praktisi panggung Nirvana saja sudah cukup untuk mencegah mereka bergerak. Lindong juga dengan lembut mengerutkan alisnya. Dia tahu bahwa orang-orang yang dia lihat tadi malam bukan dari kerajaan ini. Dari sudut pandangnya, dia tahu bahwa setidaknya ada dua kekaisaran kelas tinggi di Lembah Guntur. Selanjutnya, tidak ada yang tahu jika masih ada kekaisaran rahasia atau praktisi kuat yang tersembunyi di dalam puncak gunung ini. Sepertinya, kunci kuno misterius ini benar-benar menarik. Berdiri tepat di depan, Liu Yuan dan Ling Xi saling melirik satu sama lain. Keduanya tahu betapa rumitnya situasi ini. Mereka secara alami telah mendengar tentang kerajaan Millennium Ice. Selain itu, mereka memiliki praktisi panggung Nirvana sejati yang mendukung mereka. Dibandingkan mereka berdua, tentu kerajaan itu jauh lebih kuat. Anda pasti Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan Agung? Jika Anda telah berhasil maju ke tahap Nirvana, mungkin Anda akan memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan saya. Selain itu, ini bukan pertama kalinya Kekaisaran Yuan Agung Anda telah berpartisipasi dalam Perang Hundred Empire. Oleh karena itu, Anda juga mengetahui aturan di tanah ini dengan jelas. Harta karun bukan milik yang ditakdirkan, tetapi untuk yang terkuat. Ucap Huayun memandang rendah pada orang-orang kota yang kacau. Matanya dipenuhi dengan kilau dingin saat dia menatap Liu Yuan dan berkata dengan santai. Ketika dia mendengar kata-katanya, Liu Yuan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Teman, meskipun Anda berasal dari kekaisaran tingkat tinggi, jika orang-orang kota kami bersatu, Anda mungkin tidak dapat menghentikan kami. Ucap Ling Xi berkata dengan serius, meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari kota yang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Pada titik ini, dia hanya bisa mencoba menggertak. Di tengah udara, Huayun melambaikan lengan bajunya, seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Seketika, angin terbelah terdengar bergema dari belakangnya, sebelum sekelompok besar pria berpakaian jubah putih berlari keluar dan muncul di belakang Huayun. Setelah itu, aliran kuat gelombang Yuan Power dingin muncul seperti badai es, sebelum menyapu Lembah Guntur dan mengirim aura dingin ke orang-orang kota Yang. Ketika mereka melihat anggota kerajaan Millennium Ice yang mengesankan, mata Liu Yuan dan Ling Xi dengan lembut menyusut. Mereka bisa mendeteksi ada setidaknya 10 praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana di antara mereka. Selain itu, semua aura mereka sangat tangguh dan mereka semua terampil. Begitu mereka muncul, itu segera menunjukkan kekuatan dari kekaisaran tingkat tinggi. Faktanya, tidak ada faksi di kota yang bisa menandingi mereka. Ketika mereka melihat barisan ini, ketakutan muncul di wajah beberapa pria kota Yang. Ini menyebabkan Lindong diam-diam menghela nafas. Orang-orang ini memang tidak menyatu. Meskipun tidak ada faksi yang bisa menandingi kerajaan Millennium Ice, jika mereka benar-benar bersatu, itu akan cukup merepotkan bagi kerajaan Millennium Ice, dan mereka akan dipaksa untuk berkompromi. Semua orang,
Meskipun kerajaan tingkat tinggi berkuasa, apakah Anda ingat berapa lama kita merencanakan untuk perjalanan ini? Sepanjang jalan, kita harus menangkis gerombolan binatang dan kita semua telah kehilangan banyak orang. Sekarang, kita hampir tiba di lembah Guntur. Apakah kalian semua akan menjadi pengecut dan menyerah sekarang? Ucap Liu Yuan jelas mendeteksi reaksi mereka. Segera dia berbalik sebelum raungan kerasnya terdengar di telinga semua orang seperti guntur. Dia sangat sadar bahwa jika orang-orang dari kota yang tersebar, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan kekaisaran tingkat tinggi. Anda semua adalah jenius dari kerajaan Anda masing-masing. Seni kultivasi juga menuntut seseorang untuk menyatukan hati. Pria berhati lembut tidak akan pernah bisa menjadi seorang praktisi yang benar-benar kuat. Ketika mereka mendengar suara gemuruh Liu Yuan, bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Terbukti dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang mirip kera ini benar-benar dapat membuat pidato yang memotivasi seperti itu. Kata-katanya mencapai dampak yang cukup signifikan. Setidaknya orang-orang yang sebelumnya kebingungan mulai perlahan-lahan tenang, sementara mata mereka berkilauan. Di udara, ketika Huayun melihat pemandangan ini, dia langsung menyipitkan matanya. Terlepas dari itu, kota yang kami memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Jika kalian khawatir tentang praktisi tahap nirvana itu, aku dan Lingxi akan menyerangnya dan menghentikannya bersama. Apakah kalian masih takut dengan begitu banyak orang di sekitar kita? Ucap Liu Yuan memutuskan untuk menggunakan momentum saat dia berteriak lagi. Dia jelas tahu mereka takut pada Huayun. Oleh karena itu, dia menawarkan diri untuk menangani Huayun bersama dengan Lingxi. Keduanya adalah praktisi yang kuat yang akan maju ke panggung nirvana. Dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka mungkin dapat menangani Huayun. Kata-katanya menarik hati orang-orang kota yang panik. Segera, mata ragu-ragu mereka berkilauan sebelum berubah menjadi tampilan bersemangat. Ya, dengan begitu banyak orang di sekeliling kita, tidak perlu takut. Selusin orang kita telah meninggal agar kita dapat mencapai tempat ini. Bagaimana kita dapat pergi begitu saja? Karena mereka ingin memblokir kita, mari bertarung dengan mereka. Ucap orang-orang kota yang marah. Liu Yuan dan Lingxi menghela nafas lega. Kemudian mereka berpaling untuk melihat Huayun sebelum mereka dengan serius mengatakan, Huayun, kerajaan Millennium Ice Anda memang kuat. Namun, mengapa Anda harus begitu sombong? Liu Yuan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa dengan mengumpulkan massa ini, Anda dapat bertarung melawan saya? Ucap Huayun dengan lembut tersenyum dan ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Segera dia dengan santai berkata, Wumo, apa yang kamu tunggu sekarang? Liu Yuan, seperti yang kamu katakan, hanya kerajaan Millennium Ice saja tidak cukup untuk menghalangi kalian. Ucap sesosok di puncak gunung berawan di belakangnya. Tawa hangat dan beberapa suara angin yang pecah tiba-tiba terdengar keluar. Beberapa tokoh berpakaian hitam muncul di depan lembah guntur batu. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi orang-orang kota yang berubah adalah seorang pria mengenakan jubah hitam, berlayar dengan angin sebelum dia mendarat di samping Huayun. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat dahsyat muncul dari tubuhnya dan menyebabkan beberapa wajah menjadi pucat. Itu adalah kerajaan tingkat tinggi lain dan praktisi panggung nirvana lainnya, kerajaan Great Crow, Wumo. Ketika mereka melihat kekaisaran dan praktisi kuat itu muncul, ekspresi kesakitan muncul di wajah Liu Yuan dan Lingxi. Meskipun mereka bisa menangani seorang praktisi panggung nirvana, mereka tidak berdaya melawan dua dari mereka. Lindong menatap pria berpakaian hitam, sementara dia diam-diam menghela nafas. Mereka akhirnya muncul. Itu adalah orang-orang yang dia lihat tadi malam. Liu Yuan, apa yang akan kamu katakan sekarang? Apakah kamu ingin pergi? Atau apakah Anda ingin bertarung? Ucap Huayun melirik duo Liu Yuan sebelum dia tersenyum dengan santai. Dua kerajaan kelas tinggi berdiri di jalan mereka. Bahkan jika orang-orang dari Yang City bersatu, akan sangat sulit untuk melawan mereka. Selain itu, kekuatan gabungan dari dua praktisi panggung nirvana terlalu luar biasa. Orang-orang di kota yang terdiam, keberanian yang baru saja keluar sekarang berada di ambang kehancuran setelah munculnya kerajaan Great Crow. Bukan karena mereka pengecut, tetapi lawan mereka terlalu kuat. Berdiri di depan, ekspresi Lingxi berubah. Kemudian dia berbalik ke Liu Yuan sebelum dia bertanya dengan lembut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Yuan kehabisan kata-kata. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengeluarkan suara. Jika ada praktisi lain yang dapat menangani seorang praktisi panggung nirvana, kita dapat mencobanya, ucap Liu Yuan. Ketika mendengar kata-katanya, Lingxi tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Mereka adalah praktisi yang paling kuat di antara orang-orang dari kota Yang, dan bahkan mereka harus menggabungkan kekuatan untuk menangani seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, siapa lagi yang memiliki kemampuan seperti itu? Liu Yuan terdiam sesaat.
Matanya tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakangnya sebelum melewati kerumunan dan akhirnya mengunci pada sosok muda. Lingxi juga tertegun oleh tindakannya. Segera dia berbalik untuk melihat sosok itu sebelum dia tanpa sadar berkata, "Apakah kamu ingin bertanya padanya?" tanya Lingxi. Liu Yuan tidak menjawab. Saat ini ia berada di ujung bahaya juga dan ia benar-benar mati-matian memperjuangkan jalannya. Sebagai pemimpin sementara dari kelompok Kotayang, banyak orang segera mengikuti matanya juga. Bahkan Huayun dan Wumo yang melayang di udara juga terkejut ketika mereka berbalik di depan dan melihat seorang pria muda. Untuk sesaat, sepertinya udara di wilayah ini telah membeku. Semua orang secara bersamaan berbalik untuk menatap seorang pria muda di belakang kelompok orang-orang Kotayang. Kebanyakan pria dari Kotayang menyadari pertempuran besar yang terjadi tadi malam. Fakta bahwa Lindong yang hanya pada tahap manifestasi puncak benar-benar bisa membunuh praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana menyebabkan mereka menjadi tercengang. Namun, untuk saat ini, hanya memiliki kemampuan untuk membunuh praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana tidak cukup. Oleh karena itu, ketika Liu Yuan dan Lingxi mengalihkan perhatian mereka ke arah Lindong, beberapa orang menggerutu di dalam hati mereka. Mereka tidak meragukan bahwa Lindong sangat kuat. Namun menurut mereka, dia jauh dari mampu menyesuaikan diri dengan seorang praktisi panggung Nirvana sejati. Melayang di udara, Huayun dan Wumo juga melirik pemuda itu sebelum mereka segera mengerutkan alis mereka. Keduanya pasti juga menyadari bahwa Lindong hanya pada tahap manifestasi puncak dan mereka tidak mengerti apa yang Liu Yuan dan Lingxi lakukan. Mungkinkah mereka sebenarnya menginginkan praktisi manifestasi puncak itu untuk membantu mereka? Apa yang mereka lakukan? Gumam Huayun, matanya menyipit. Berdiri di sampingnya, Wumo mengerutkan alisnya. Tanpa alasan tertentu, dia berpikir pemuda itu sedikit familiar. Namun dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Di puncak gunung yang tersembunyi, di sekitar lembah guntur, sosok yang memikat muncul. Matanya yang malas dan indah terfokus pada situasi di luar lembah sebelum dia segera berbalik untuk melirik pemuda itu dan berkata, "Ini agak menarik." Berdiri di tengah-tengah para pria dari Kotayang, Lindong jelas sedikit bingung dengan perkembangan mendadak ini juga. Ketika dia melihat sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian padanya, dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yuan dan Lingxi. "Saudara Lindong, kita semua berasal dari Kotayang. Jika kita memilih untuk bekerja sama sekarang, kita mungkin dapat memperoleh beberapa manfaat," ucap Liu Yuan tertawa pahit di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena itu, ketika dia kehabisan akal, dia tanpa sadar menoleh untuk menatapnya. Namun, setelah dia sadar kembali, dia akhirnya menyadari kesulitan yang mereka hadapi melawan dua kerajaan tingkat tinggi. Bahkan jika Lindong benar-benar ahli, mungkinkah dia bisa menyelamatkan situasi ini? Tentu saja, meskipun dia tertawa pahit karena dia sudah berbalik, Liu Yuan hanya bisa meminta bantuannya. Ketika Lingxi mendengar permintaan Liu Yuan, ekspresinya berubah sedikit aneh. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Lindong bisa memaksa kedua kekaisaran untuk mundur? Lindong terdiam. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan faksi yang tertarik ke lembah guntur. Setelah semua, tekanan yang disebabkan oleh dua kerajaan tingkat tinggi sedikit terlalu berat baginya untuk ditanggung. Selanjutnya, dia sangat menyadari bahwa jika kedua kerajaan itu menargetkannya, dia akan berada dalam masalah besar. Namun, mereka juga tentu menargetkan kunci kuno misterius. Oleh karena itu, bahkan jika Lindong tidak berbicara dan bergerak sekarang, saat pertarungan untuk kunci kuno misterius nanti, dia pasti akan berbenturan dengan mereka juga. Oleh karena itu, jika ia bisa membantu orang-orang dari Kotayang memasuki lembah guntur, bahkan jika semua yang mereka bisa lakukan adalah menciptakan beberapa kekacauan dan mengalihkan perhatian dua kerajaan kelas tinggi, itu akan membantu untuk Lindong juga. Tanpa sadar, Lindong telah menjadi tokoh berpengaruh di antara orang-orang Kotayang. Bahkan, pengaruhnya bahkan bisa menyaingi seseorang seperti Liu Yuan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat ke arah Lindong. Tak satupun dari mereka ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, di bawah tekanan dari kerajaan-kerajaan tingkat tinggi itu, mereka tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, banyak dari mereka seperti penjudi putus asa dan mempertaruhkan harapan terakhir mereka pada Lindong. Mereka berharap untuk menyaksikan keajaiban lain. Saat alis Lindong yang mengerut perlahan-lahan rileks, kemudian kakinya menepuk punggung harimaunya sebelum sosoknya muncul tepat di depan. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi, menyebabkan keributan di antara orang-orang dari Yang City. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi yang cukup rumit di wajah mereka.
Kalian berdua, apakah kalian percaya padaku? Ucap Lindong memiringkan kepalanya dan melihat Liu Yuan dan Ling Xi. Ketika mereka mendengar kata-katanya, dua Liu Yuan sedikit tercengang. Segera mereka saling berpandangan sebelum mereka dengan hati-hati bertanya, "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" "Ayo kita bertaruh. Saya memiliki peluang 50% untuk menang," ucap Lindong tenang, tapi dia tidak merinci. 50% kemungkinan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Lindong untuk dipertaruhkan, untuk keduanya peluang ini cukup bagus. "Karena kita sudah sampai sejauh ini, jika saudara Lindong mau, ayo lakukan itu," ucap Liu Yuan terdiam sesaat, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata. Berdiri di samping, Ling Xi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika melihat mereka berdua mengangguk, Lindong akhirnya menarik nafas lega. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia melangkah maju sebelum matanya berbalik ke arah dua sosok yang melayang di udara. Dia masih bisa merasakan aura menekan yang dipancarkan dari tubuh mereka. Kalian berdua adalah tokoh yang sangat terkenal. Bukan tidak mungkin bagi orang-orang kota yang kita untuk berbalik dan pergi. Namun, saya ingin mengusulkan taruhan dengan kalian, ucap Lindong perlahan bergema di udara. "Sepertinya Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertaruh dengan kami," ucap Huayun tersenyum lembut saat dia mengatakan. Dua kerajaan kelas tinggi yang bersekutu memang sangat kuat. Namun, percayalah padaku, seekor anjing yang putus asa dapat melompati dinding, sementara kelinci yang putus asa akan menggigit kembali. Kami telah bepergian dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan, mungkin Anda dapat berhasil. Namun, Anda pasti akan membayar harga yang lumayan juga. Karena Lembah Guntur telah menarik orang-orang seperti Anda, siapa yang tahu jika ada kerajaan kuat lain yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda menderita kerugian sekarang, itu mungkin bukan pertanda baik bagi Anda, ucap Lindong masih tenang, hampir seolah-olah dia tidak merasakan aura menekan yang muncul dari tubuh Huayun. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mata Huayun dan Wumo menyipit. Kemudian mata mereka menyapu pegunungan yang mengelilingi Lembah Guntur. Sama seperti apa yang dikatakan Lindong, mereka paling takut bahwa ada predator lain yang bersembunyi di belakang. Di dunia ini, tidak ada yang ingin menjadi mangsa. "Bicara tentang taruhan ini, bagaimana maksudmu?" ucap Huayun melirik Wumo. Semangat penuh gairah akhirnya menyala di matanya saat dia bertanya dengan santai. Ketika dia mendengar mereka mengalah, senyum kecil muncul di wajah Lindong. Segera dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian itu mengukir lingkaran sekitar 10 meter di tanah. "Ini bukan taruhan yang rumit. Salah satu dari kalian akan berdiri di lingkaran dan menghadapi satu pukulan dariku. Jika kamu ditiup keluar dari lingkaran, aku menang. Jika tidak, ini akan menjadi kemenangan kalian," ucap Lindong. Setelah Lindong mengeluarkan kata-kata ini dengan santai, keributan segera terdengar di antara orang-orang Kota Yang. Sementara semua orang menatapnya kaget. Sepertinya mereka semua terguncang kehabisan akal. Orang hanya bisa membayangkan betapa konyol dan bodohnya itu, karena seorang praktisi manifestasi puncak menantang seorang praktisi panggung nirvana untuk menghadapi satu serangan darinya dan tetap berada di dalam lingkaran. Meskipun mereka yakin bahwa Lindong kuat, namun itu terlalu tidak masuk akal. Mereka adalah praktisi panggung nirvana asli. Bahkan orang-orang seperti Liu Yuan dan Ling Xi harus menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka. Di tengah keributan itu, Liu Yuan dan Ling Xi sama-sama tercengang. Ketika mereka mendengar saran Lindong, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah, apakah orang ini nyata? Karena dia sudah membahasnya, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya, ucap Liu Yuan menguatkan dirinya sendiri seperti yang dia katakan. Setelah semua, dia adalah orang yang terikat oleh Lindong, dan karena itu, dia hanya bisa berharap untuk keajaiban sekarang. Menarik, melayang di udara, dua Huayun tertegun sejenak sebelum mereka sadar kembali. Kemudian, mata mereka agak mengejek lalu tertawa melirik Lindong. Taruhan ini pasti tampak konyol bagi mereka. "Baiklah, jadi dari kalian berdua, sudahkah kalian memutuskan siapa yang akan maju?" ucap Lindong, mengabaikan tatapan mengejek mereka saat ia menatap tepat pada keduanya dan bertanya dengan lembut. "Biarkan saya menanganinya," ucap Wumo, melambaikan tangannya. Dia perlahan berjalan keluar, namun dia tidak masuk ke lingkaran. Sebaliknya, dia melayang di udara atas dengan tangan di belakang punggungnya. Suaranya yang tenang dipenuhi dengan kebanggaan yang tak bisa dilukiskan. "Tidak perlu bagi saya untuk masuk ke lingkaran. Saya akan berdiri di sini. Jika seranganmu bisa memindahkanku, orang-orangmu dari Kota Yang bebas memasuki Lembah Guntur. Namun, jika kamu gagal melakukannya, bawalah anak buahmu dan segera pergi. Jika tidak, dua kerajaan kami akan bertindak. Saya harap Anda
Anda semua tahu apa yang terbaik untuk Anda, ucap Wumo. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti.